10 keajaiban perang Palestina-Israel, munculnya pasukan putih hingga suara misterius yang berzikir. Banyak kisah di luar nalar terjadi selama perlawanan rakyat Palestina atau Zionis Israel yang merampas tanah mereka dan membunuh warga sipil tidak berdosa. Kisah-kisah tersebut beredar luas di masyarakat dan tertanam di hati setiap warga Palestina. Kisah keajaiban ini kerap dialami para mujahidin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer milisi Palestina. Milisi Palestina merupakan gerakan perlawanan Islam yang berjuang di garis depan di jalur Gaza, membela dan mempertahankan kemerdekaan Palestina dan pendudukan Zionis Israel. Dalam perjuangannya, para mujahidin atau Izzuddin Al-Qassam kerap menemukan berbagai keganjilan yang mereka sebut sebagai pertolongan Allah yang hadir tanpa mereka sadari. Berikut ini 10 kisah keganjilan dan keajaiban di Palestina seperti dikutip serambinews.com dari berbagai sumber, termasuk dilansir situs simomot.wordpress.com dari kisahhikmah.com. 1. Pasukan berseragam putih di Gaza. Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin milisi Palestina Izzuddin Al-Qassam, tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Mereka tahu pasukan Izzuddin Al-Qassam bisa menyusup dari balik terowongan dan menyerang secara tiba-tiba, tetapi yang mereka hadapi kali ini tidak seperti biasanya. Secepat kilat mereka hadir, lalu secepat kilat mereka menghilang. Dan bukannya menyamar dengan pakaian loreng atau gelap, pasukan ini justru memakai pakaian putih menyilaukan. Mudah dilihat dan bahkan sangat mencolok di tengah peperangan. Siapakah mereka? Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin milisi Palestina, Izzuddin Al-Qassam. Tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Sekuat apapun pasukan Izzuddin Al-Qassam, jika mereka tertembak, mereka akan terluka, berdarah, roboh, dan gugur sebagai syuhada. Tetapi pasukan berjubah putih ini mereka seakan tidak bisa dibunuh. Peluru-peluru yang ditembakkan kepada mereka seperti mengenai udara kosong saja. Apakah mereka hanya hologram sehingga tidak bisa dilukai dan dibunuh? Tapi jika hologram, mengapa mereka juga bisa menyerang? Tentara-tentara Zionis Israel memang takut berhadapan dengan mujahidin milisi Palestina, Izzuddin Al-Qassam, tetapi ketakutan mereka tidak sedahsyat ini. Maka setengah berbisik mereka mulai mengucapkan satu kalimat, "Inikah malaikat?" Dan ketakutan itu pun semakin dahsyat. Sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin Zionis bisa mengalahkan mereka. Sebab jika benar itu malaikat, tidak mungkin mereka mampu memenangkan peperangan. Tidak sedikit pasukan Zionis yang bertemu mereka pada perang Furqan akhir 2008 lalu. Mereka mengatakan bahwa pasukan yang dihadapinya berpakaian putih-putih. Semula mereka menduga itu adalah pasukan Izzuddin Al-Qassam, tetapi mereka harus percaya pasukan Izzuddin Al-Qassam memakai pakaian hitam dan kemampuannya tidak sehebat itu. Keberadaan pasukan lain berseragam putih di Gaza pernah muncul pada Januari 2009. Pasukan ini sangat membantu para pejuang Palestina dalam menghadapi tentara Zionis. Bahkan pasukan Israel pun mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Satu hari, rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Al-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi sekelompok tentara Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah seorang lelaki di rumah itu diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Filitsin Al-An, laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Namun tentara Israel malah marah-marah dan memukulnya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam berseragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." So, tentara Israel bukan mendapat perlawanan dari pejuang Al-Qassam yang berseragam hitam-hitam. Jadi ada pasukan lain yang berseragam putih yang berhasil memukul mundur tentara Israel. Kisah serupa juga disampaikan penduduk Palestina melalui situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassami.
Awalnya sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel. Si supir lantas ditanya, apakah dia berasal dari kelompok milisi Palestina atau Fatah? Supir malang itu menjawab, saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma supir ambulan. Tetapi tentara Israel itu tidak percaya. Pasukan berpakaian putih-putih di belakangmu tadi siapa, dari kelompok mana? Tentu saja si supir pun bingung karena dia tidak melihat seorang pun di belakangnya. Saya tidak tahu, jawabnya. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, dia melihat beberapa pejuang menangis. Kenapa kalian menangis? Tanyanya. Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut kepada musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang sedang bertempur memporak-porandakan musuh tentara Israel. Dan kami tidak tahu dari mana mereka datang, jawabnya. 2. Terdengar suara misterius bahkan tanpa sumber. Ada lagi kisah karomah mujahidin, bahkan hal ini pernah disebutkan Khotib Masjid Izzuddin Al-Qassam di wilayah Nashirat, Gaza, serta pernah ditayangkan TV channel Al-Quds, serta ditulis oleh Dr. Abdurrahman Al-Jamal dalam situs Al-Qassam dengan judul Ayat Ar-Rahman fi Jihad Al-Furqan, ayat-ayat Allah dalam Jihad Al-Furqan. Sang khotib bercerita, seorang pejuang telah menanam sebuah ranjau yang telah disiapkan untuk menyambut tentara Israel jika melalui jalan tersebut. Saya telah menanam sebuah ranjau. Saya lalu melihat sebuah helikopter menurunkan sejumlah besar pasukan disertai tank-tank berjalan beriringan menuju jalan tempat di mana saya telah menanam ranjau, kata pejuang tadi. Akhirnya, sang pejuang memutuskan kembali ke markas karena mengira ranjau tidak akan bekerja optimal. Maklum jumlah musuh sangat banyak. Tetapi sebelum beranjak meninggalkan lokasi, pejuang itu mendengar suara Usbut sabatkullah yang maknanya kurang lebih tetaplah di tempat maka Allah menguatkanmu. Ucapan itu didengarnya berulang-ulang sebanyak 3 kali. Saya mencari di sekeliling untuk mengetahui siapa yang mengatakan hal itu kepada saya, tetapi saya terkejut karena tidak ada seorang pun yang bersama saya. Ucap mujahidin itu sebagaimana ditirukan sang khotib. Akhirnya, sang mujahidin memutuskan tetap berada di lokasi. Ketika tank melewati ranjau yang telah dia tanam, terjadilah keajaiban. Ranjau itu meledak sangat dahsyat. Tank yang berada di dekatnya langsung hancur. Banyak serdadu Israel meninggal seketika, sebagian dari mereka diangkut helikopter. Saya sendiri alhamdulillah dalam keadaan selamat, kata mujahid itu lagi, seperti disampaikan khotib Masjid Izzuddin Al-Qassam. Cerita itu juga menyerupai kisah yang disampaikan seorang penulis Mesir, Hisam Hilali, dalam situs Al-Raishrun.com. Abu Mujahid, salah seorang pejuang yang melakukan ribat berjaga dan mengatakan, ketika mengamati gerakan tank-tank di perbatasan kota, tidak ada seorang pun di sekitar saya, tapi saya mendengar suara orang bertasbih dan beristighfar. Saya berkali-kali coba memastikan asal suara itu, namun tidak ada siapa-siapa kecuali bebatuan dan pasir. 3. Kesaksian tentara Israel. Cerita mengenai pasukan berseragam putih tidak hanya diungkap para mujahidin Palestina atau warga Gaza, beberapa orang tentara Israel pun mengatakan hal serupa. Situs Al-Qassam memberitakan TV channel 10 milik Israel menyiarkan seorang anggota pasukan yang ikut serta dalam pertempuran Gaza dan kembali dalam keadaan buta.